Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Servista Victoria Hun dari kelas Farmasi C semester 3 dengan NIM 204111081. Pada saat ini saya akan mereview kembali tentang titrasi argentometri. Dalam analisis volumemetrik, titrasi dengan prinsip pengendapan atau presipitasi tidak sebanyak dengan titrasi dengan prinsip redoks atau asam basa. Argentometri merupakan suatu metode titrasi untuk menentukan kadar halogenida dan senyawa lain yang dapat membentuk endapan dengan perak nitrat atau AgNO3. Dalam suasana tertentu, reaksi dasar dalam argentometri adalah AgNO3 ditambah NaCl menghasilkan AgCl dan NaNO3. Selanjutnya, indikator yang dapat digunakan antara lain kalium kromat yang akan menghasilkan warna merah dengan adanya kelebihan ion Ag+. Dalam argentometri terdapat beberapa metode titrasi yang dapat dilakukan seperti metode Mohr, Volhard, Fajans, dan Liebig. Yang pertama adalah metode Mohr. Metode ini biasa digunakan untuk menentukan kadar halogen, tetapi lebih umum untuk menentukan kadar Cl. Indikator yang dipakai adalah kalium kromat atau K2CrO4 dan larutan baku AgNO3 sebagai titran. Pada titik akhir, kromat terikat oleh ion perak membentuk senyawa yang sukar larut berwarna merah bata. Di sini terjadi pengendapan dua tingkat, yaitu pembentukan AgCl dan pembentukan Ag2CrO4. Perak klorida merupakan garam sukar larut, sehingga konsentrasi ion klorida tinggi, maka AgCl diendapkan. Yang kedua adalah metode Volhard. Metode ini dapat dilakukan secara titrasi langsung dan tidak langsung. Metode yang sering dilakukan adalah titrasi tidak langsung dan digunakan untuk menentukan halogen dan garam-garam asam lemah seperti oksalat dan karbonat. Prinsip kerjanya adalah ion halogen diendapkan oleh ion perak berlebih. Kelebihan ion perak dititrasi dengan NH4SCN atau KSCN. Indikator yang digunakan adalah BC3 atau nitrat dan juga amonium sulfat. Sampai titik ekivalen harus terjadi reaksi antara titran dan ion perak membentuk endapan putih, yaitu Ag+ bereaksi dengan SCN- menghasilkan AgSCN berwarna putih. Sedikit kelebihan titran kemudian bereaksi dengan indikator membentuk ion kompleks yang sangat kuat warnanya, yaitu warna merah, yang dimana reaksinya yaitu SCN- bereaksi dengan Fe3+ menghasilkan FeSCN2+ yang larut dan mewarnai larutan yang semula tidak berwarna. Selanjutnya adalah metode Fajans. Metode ini menggunakan indikator absorpsi atau penyerapan, yaitu suatu asam atau basa organik lemah yang dapat terurai menjadi ion-ionnya, dan ion-ion tersebut akan diabsorpsi oleh endapan yang terbentuk. Dalam titrasi secara Fajans digunakan indikator absorpsi atau penyerapan. Indikator absorpsi adalah zat yang dapat diserap pada permukaan endapan dan menyebabkan timbulnya warna. Penyerapan ini dapat pada titik ekivalen, antara lain dengan memilih macam indikator yang dipakai dan juga pH. Indikator ini adalah asam lemah atau basa lemah organik yang dapat membentuk endapan dengan ion perak, misalnya fluorensin, yang dapat digunakan dalam titrasi ion klorida dalam suasana netral. Terakhir yaitu metode Liebig. Pada metode Liebig, titrasi ini khusus digunakan dengan Cn-. Prinsip reaksinya adalah pembentukan kompleks Ag argentosianida yang tidak larut. Jika Ag+ berlebih direaksikan dengan Cn-, endapan AgCN yang telah terbentuk akan larut kembali karena terbentuknya kompleks AgCN2+.
Jika reaksi pembentukan kompleks tersebut sudah sempurna, kelebihan Ag+ akan menimbulkan kompleks Ag, argentosianida yang tidak larut. Titik akhir tercapai apabila terbentuk endapan yang tidak larut atau bila terjadi kekeruhan. Yaitu maksud dan tujuan percobaan. Yang pertama adalah maksud percobaan. Maksud percobaan yaitu mengetahui dan memahami prinsip titrasi argentometri serta reaksi yang terjadi. Yang berikutnya yaitu tujuan percobaan. Tujuan percobaan menentukan kadar klorida dalam sampel dengan menggunakan titrasi argentometri. Yang berikut adalah prinsip percobaan. Prinsip percobaan, penetapan kadar klorida dalam sampel yang diendapkan dengan larutan baku AgNO3 0,1 N sebagai titran dengan menggunakan indikator K2CrO4 10%, di mana titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna endapan menjadi merah bata. Yang berikutnya adalah prosedur kerja. Prosedur kerja yang meliputi alat dan bahan. Yang pertama adalah alat-alat yang digunakan: timbangan, batang pengaduk, buret, piker gelas, cawan porselin, corong pisah, Erlenmeyer, pipet tetes, gelas ukur, penangas air, dan yang terakhir sendok tanduk. Kemudian yang kedua, bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama air suling, NaCl, KCl, oralit, titran baku AgNO3 terstandarisasi, dan K2CrO4P 10%. Yang berikutnya adalah cara kerja. Bagian A, pada NaCl, siapkan alat dan bahan, timbang seksama 0,25 gram NaCl, kemudian larutkan NaCl tersebut dalam 50 ml air suling, kemudian tambahkan kurang lebih 3 tetes indikator larutan K2CrO4P, kemudian titrasi larutan sampel, ditambah indikator tersebut dengan AgNO3 0,1 N, hingga terbentuk endapan merah bata. Kemudian hitung kadar sampel, dan yang terakhir tiap gram NaCl setara dengan 0,6066 gram Cl. Berikutnya pada bagian B yaitu pada KCl. Yang pertama siapkan alat dan bahan. Yang kedua timbang saksama 0,25 gram KCl. Yang ketiga larutkan KCl tersebut dalam 50 ml air suling. Yang terakhir yaitu pada Cl dalam oralit. Cara kerja yang pertama, timbang seksama 1,6 gram serbuk oralit. Yang kedua, masukkan ke dalam labutan tukur 100 ml, lalu tambahkan 20 ml air ke dalam labu tersebut. Kemudian larutkan serbuk oralit tersebut. Yang berikutnya, setelah terlarut, tambahkan air ke dalam labutan tukur hingga mencapai tanda batas, kemudian dihomogenkan. Yang berikutnya, ambil 20 ml larutan tersebut dengan menggunakan pipet volume. Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Kemudian, tambahkan 5 tetes indikator K2CrO4 10%. Kemudian titrasi larutan tersebut dengan larutan baku AgNO3 hingga mencapai titik akhir titrasi yang ditunjukkan oleh terbentuknya endapan yang berwarna merah bata atau jingga. Yang berikutnya, setiap mililiter AgNO3 0,1 N setara dengan 3,545 mg Cl. Baik, itu adalah hasil dari review saya tentang materi titrasi argentometri. Sekian dan terima kasih.